الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره أتقن كل شيء صنعا وتدبيرا وأستعينه وأستهديه وأستغفره وكفى بربك هاديا ونصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل عليا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية ومجدد الحنيفية ورافع لواء الوحدانية ومحطم كيان الوثنية أرسله إلى الثقلين هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Azza wa Jalla larang. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan, dan memohon ampunlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang seringkali kita kerjakan. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara peristiwa yang terjadi kelak pada hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selesai dari persidangan di padang mahsyar, selesai dari mengadili seluruh hamba-hambanya serta menetapkan tempat kembali mereka, bahwa sebagian ada yang masuk ke dalam surga dan sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Setelah penetapan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan iblis laknatullah alaih untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, berkhutbah kepada para pengikutnya sebelum mereka masuk bersama ke dalam neraka. Ketika itu iblis berdiri di hadapan para pengikutnya seraya berkata, Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ketahuilah wahai para pengikutku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar, sedangkan diriku, aku berjanji namun aku pula yang mengingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sungguh aku tidaklah memiliki kekuasaan sama sekali atas kalian. Saat itu ketika masih di dunia, aku hanyalah mengajak kalian, aku hanyalah menyeru kalian, merayu kalian agar ikut denganku. Aku tidak pernah memaksa kalian sama sekali untuk mengikuti ajakanku.
namun kalian sendirilah yang dengan senang hati mengikuti apa yang aku katakan. Lalu iblis melanjutkan ucapannya, fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Janganlah kalian mencela diriku, namun celalah diri kalian sendiri. Sebab kalian masuk ke dalam neraka ini itu karena diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak mampu untuk menolong kalian, demikian pula dengan kalian tidak akan mampu untuk menolong diriku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguh aku mengingkari perbuatan syirik kalian dahulu. Aku tidak terima ketika kalian menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mereka akan mendapatkan azab yang begitu sangat pedih kelak di akhirat. Dan akhirnya iblis beserta para pengikutnya dijebloskan ke dalam neraka. Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-22. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keadaan orang-orang yang zalim, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Kelak mereka akan dijebloskan ke dalam neraka bersama dengan pemimpin mereka, yaitu iblis la'natullah alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, dari apa yang telah disampaikan pada khutbah pertama tadi, sekurang-kurangnya kita bisa mengambil dua pelajaran dari kisah iblis ketika berkhutbah di hadapan pengikutnya. Pelajaran yang pertama adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar, sementara janji atau bisikan-bisikan yang dihembuskan oleh iblis itu penuh dengan yang namanya kedustaan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan sesuatu, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis qudsi, berupa surga dan neraka atau hal-hal gaib yang lainnya, maka ketahuilah bahwa janji-janji tersebut itu benar adanya, bukan mengada-ada. Sebagai seorang yang beriman, maka wajib hukumnya untuk mempercayai apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan, percaya dengan apa yang telah Allah janjikan. Jangan menjadi seperti orang-orang kafir dan munafik, di mana mereka mengingkari hari kebangkitan dan hal-hal gaib yang lainnya. Pelajaran yang kedua, iblis mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Kelak di hari kiamat nanti, iblis akan mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Tentu hal ini akan membuat sakit hati orang-orang yang dahulu mempersekutukan Allah. Kelak mereka akan saling bermusuhan dengan sesembahan-sesembahan mereka yang dahulu sering dipuja-puja. Mereka akan saling melaknat satu sama lainnya atas ajaran sesat yang diajarkan oleh saudaranya. Mereka akan saling meminta kepada Allah agar rekannya dahulu di dunia yang menyesatkan dirinya mendapatkan azab dan siksaan 2 kali lipat, lebih parah, lebih pedih dari apa yang dia rasakan. Siksaan tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Demikianlah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 38 sampai 39 dan surat Al-Ahzab ayat 67 sampai 68. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum waktu itu tiba, sebelum penyesalan tiada guna itu kita rasakan, naudzubillah,
kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Murnikanlah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah segala jenis perbuatan maksiat dan kesyirikan. Dengan demikian semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mendengarkan khutbah iblis kelak di hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Hadza wassallu wassallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.